Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Laili Lutfia. Di video kali ini saya akan melanjutkan wawancara kedua saya dengan Bapak Wakaf Kurikulum, Bapak Mustafa. Masih terkait dengan manajemen kurikulum di Madrasah Aliyah Nurul Quran Bendung Rejo, Jogoroto, Jombang. Alhamdulillah saya sudah bersama dengan Bapak Mustafa. Langsung mawon Pak nggih ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan penyusunan dokumen kurikulum darurat niku pripun, Pak? Tujuan untuk penyusunan kurikulum darurat atau COVID-19 itu mengacu kepada peraturan pemerintah, itu peraturan pemerintah pusat yang diteruskan oleh kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang dilanjutkan oleh kantor Kementerian Agama Jombang, bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka di lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Kemenak itu dianjurkan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Nah, pembelajarannya menggunakan pembelajaran daring karena Jombang sendiri itu pada masa pandemi ini sudah masuk dalam kategori daerah-daerah yang zona merah. Nah, bahkan ada sebagian daerah-daerah yang memang sudah masuk pada zona hitam. Untuk lanjut ke pertanyaan kedua, landasan atau prinsip kurikulum darurat COVID-19. Landasannya yaitu sesuai dengan edaran Menteri Agama dan Mendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana pada masa pandemi ini lembaga-lembaga baik itu mulai dari MI, MTS, MA itu dianjurkan untuk melakukan pembelajaran secara daring sampai batas visi misi dan tujuan dari madrasah. Visi dan misi tujuan dari Madrasah Aliyah Nurul Quran adalah membentuk manusia yang bertakwa, berilmu, berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, budaya, dan berwawasan kebangsaan. Untuk konsep dari kurikulum darurat itu bagaimana, Pak? Konsep daripada kurikulum darurat okay, yaitu sesuai dengan edaran tadi yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, yaitu sesuai dengan PMA 194, yaitu masa pandemi konsepnya adalah pembelajaran itu bisa dilaksanakan, asalkan madrasah itu memenuhi protokol kesehatan atau prokes. Contohnya, ketika memang madrasah itu menghendaki untuk mengadakan tatap muka, maka madrasah itu harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh pihak kesehatan. Contohnya, satu kelas tidak boleh diisi lebih dari 20 siswa.
Ya, waktunya pun cukup singkat, yaitu kalau seumpamanya pembelajaran itu dimulai jam setengah 8, maka jam 10 pembelajaran itu harus diakhiri. Nah, dan prosesnya juga terlalu banyak yang harus kita perhatikan. Lalu bagaimana respon dari siswa-siswi dalam pembelajaran ketika diterapkannya kurikulum darurat COVID? Sebenarnya kalau kita mendengarkan dari istilahnya siswa-siswi, baik itu yang ada di madrasah kita, sebenarnya siswa-siswi itu menginginkan pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang normal tatap muka. Tapi pada bulan Januari kemarin itu di Madrasah Nurul Quran saya sempat membuat pembelajaran secara tatap muka, yaitu yang saya gunakan sampel adalah yang kelas 10. Nah, kelas 10 itu pun pembelajarannya saya mulai dari jam 10 dan diakhiri sampai jam 12. Dan untuk bulan Februari, awal Februari itu yang pembelajaran tatap muka itu digunakan untuk kelas yang 12, karena kelas 12 waktunya sangat singkat sekali, yaitu mulai tanggal 1 Februari sampai tanggal 18 Februari itu bisa pembelajaran secara tatap muka. Setelah itu mulai tanggal 20 Februari itu sudah diisi dengan kegiatan-kegiatan ujian atau ujian akhir madrasah yang nanti insya Allah dilaksanakan sampai sesuai dengan edaran dari pemerintah. Untuk kegiatan akhir madrasah itu dilaksanakan tanggal 15 Maret sampai tanggal 10 April. Niku untuk yang kelas 3. Yang kelas 3. Nah, untuk ketika kemarin saya memasukkan yang kelas 10 itu prosedurnya madrasah harus membuat surat pernyataan, yang mana surat pernyataan itu adalah persetujuan dari wali murid mengizinkan atau tidak mengizinkan bila anaknya itu mengikuti kegiatan secara tatap muka. Apabila orang tuanya mengizinkan, maka dari pihak madrasah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi kalau memang orang tuanya tidak mengizinkan, maka beberapa anak yang tidak diizini orang tua ini, guru tetap menyampaikan pembelajarannya secara daring. Jadi pada bulan Januari sama Februari ini kemarin guru itu diberi tugas, yaitu yang pertama pembelajaran secara luring yang waktunya hanya jam 10 sampai jam 12. Yang kedua, guru juga diberi tugas mengadakan pembelajaran daring bagi siswa-siswi yang memang tidak mendapatkan izin dari orang tuanya untuk mengikuti kegiatan secara daring. Untuk yang luring niku berjalan berapa lamanya, Pak? Yang luring itu yang kelas 10 itu berjalan cuma 1 bulan. 1 bulan. Yaitu tanggal 4 Januari sampai tanggal 31 Januari. Untuk tanggal 1 Februari sampai tanggal 18 Februari itu untuk kegiatan luring kemarin digunakan untuk yang kelas 12. Itu pun kelasnya disilang 1 hari digunakan untuk luring anak pondok, 1 hari digunakan untuk anak yang kampung. Sekitaran berapa anak yang kelas 10 tadi, Pak? Yang ngikutin luring? Yang anak kelas 10 yang di sini rata-rata anak-anak itu menempatnya di pondok 70% dari jumlah siswa 114 itu 70%-nya tinggal di pondok. Yang 30% anak dari kampung. Makanya untuk pembelajaran luring di Madrasah Aliyah Nurul Quran ini tidak dijadikan satu, tidak dijadikan satu antara pondok dengan kampung, tetapi dipilah untuk istilahnya biar
kita lebih mudah untuk mengkoordinasi ya, biar anak pondok dengan anak kampung tidak tercampur baur ya, meskipun kita tidak mendiskriminasi karena ini adalah karena keadaan ya, karena kalau anak pondok kan sudah kontrolnya ada di asrama pondok, tetapi kalau anak kampung kan kadang-kadang mainnya tidak terkontrol ke sana kemari, nanti ditakutkan yaitu ketika ada komunikasi dengan anak pondok ya, yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan itu akan terjadi. Terbagi berapa kelas nih Pak? Itu untuk kelas 10 terbagi menjadi 3 rombel ya, 3 rombel. Jadi setiap harinya itu ada 3 mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik kelas 10. Kalau dalam KBM normal ya, itu untuk satu mata pelajarannya biasanya waktunya 40 sampai 45 menit per mata pelajaran. Sedangkan untuk KBM daring kemarin itu dilaksanakan hanya 40 menit per mata pelajaran. Jadi satu hari siswa mendapatkan 3 mata pelajaran dari guru masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler itu apa termasuk dari bidang kurikulum program? Untuk kegiatan ekstrakurikuler itu ada yang kurikuler wajib, ada yang ekstrakurikuler pilihan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah kita itu ada 5 kegiatan ekstrakurikuler, yaitu yang pertama pramuka, yang kedua drum band, yang ketiga TIK ya, yang keempat kegiatannya adalah hitobah, dan yang kelima kegiatan olahraga. Berarti bidang kurikulum niku juga salah satu programnya ekstrakurikuler niki. Untuk kurikulum tugasnya memprogramkan kegiatan ekstra yang wajib, tetapi untuk pelaksanaannya diserahkan kepada warga kesiswaan. Jadi yang menjalankan program kegiatan ekstra itu adalah dilaksanakan oleh warga kesiswaan dibantu dengan guru pembina masing-masing itu tadi. Untuk selama pandemi niki ada ekstrakurikuler yang untuk selama masa pandemi ini ekstrakurikulernya tidak terlaksana ya, tidak terlaksana karena yaitu tadi untuk kegiatan-kegiatannya memang sebenarnya sudah saya programkan mulai semester awal, semester ganjil ya, tetapi sampai sekarang sudah hampir 9 bulan, bahkan ini sudah masuk pada semester genap bulan yang kedua. Ini untuk kegiatan ekstra memang belum terlaksana sama sekali. Ya, karena keadaan ini. Karena keadaan. Lanjut, untuk fasilitas penunjang di masa pandemi pembelajaran di sekolah itu apa saja, Bapak? Untuk fasilitas penunjangnya itu diantaranya laboratorium komputer, perpustakaan, lab bahasa. Tapi untuk sampai sekarang perpustakaannya juga pada masa pandemi ini belum ada siswa yang istilahnya meminjam buku di perpustakaan. Nah, jadi kalau KBM normal itu setiap hari ada penjaga perpustakaan yang melayani siswa-siswi untuk meminjam buku, tetapi pada masa pandemi ini belum ada siswa yang meminjam buku. Kalau untuk itu Pak, fasilitas ke pembelajaran daring untuk siswa-siswinya mungkin ada fasilitas untuk siswa-siswi yang melakukan pembelajaran daring di rumah gitu. Fasilitasnya yaitu guru ya, setiap guru yang pada hari itu
mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi daring. Madrasah menyiapkan, yaitu ada di lab komputer sana, yaitu memberi fasilitas bisa menggunakan pembelajaran menggunakan Google Classroom, ya, menggunakan Google Classroom, atau juga bisa menggunakan fasilitas video, nah, yang memang tapi di sini untuk pembelajaran daring itu rata-rata guru-guru, ya karena melihat kondisi yang tadi itu lebih banyak anak pondok, ya lebih banyak anak pondok, mungkin guru itu lebih banyak menyikapi menggunakan tugas menggunakan PDF, setelah itu di-share ke wali kelas masing-masing. Wali kelas disampaikan kepada peserta didik untuk mungkin kalau PDF ya disalin atau tugas untuk mengerjakan bagi siswa-siswi. Untuk mata pelajaran wajib apa saja, Bapak? Untuk mata pelajaran wajib di madrasah kita itu ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama PAI. Nah, PAI meliputi Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, SKI, Fikih, Bahasa Arab. Sedangkan untuk pelajaran kurikulum umum ada matematika, geografi, sosiologi, ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah Indonesia, sejarah umum, ya. Terus untuk kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum muatan lokal, yang mana muatan lokal di sini ada 5 mapel, yaitu Nahwu Shorof, ilmu tafsir, tafsir Jalalain, usul fikih, ilmu faraid, sekitar 20-an. Ada untuk kelas 1, untuk kelas 10 itu mata pelajarannya ada 21, untuk kelas 11 22, untuk kelas 12 22. Nah, jadi baik itu kurikulum yang PAI, kurikulum umum maupun mulok, di Nurul Quran ini ada 21 mata pelajaran untuk kelas 10, untuk kelas 11 12 ada 22 pelajaran. Yang 22 itu satunya apa, Pak? Yang aswaja. Oh, aswaja. Adakah keunggulan sekolah dengan menerapkan kurikulum darurat nih, Pak? Untuk kita membahas mengenai keunggulan, ya, ini kan kalau memang dilihat dari keberhasilan pembelajaran kemarin, ya mulai dari evaluasi, mulai semester awal, mulai semester ganjil ketika guru melakukan ulangan PTS, ulangan penilaian akhir semester, ya itu kalau kita melihat dari segi penilaian keunggulannya, saya rasa itu kayaknya belum begitu menonjol. Karena kalau kita lihat kadang-kadang, maaf, ini untuk kelas 10 saja, rata-rata antara siswa dengan guru itu belum pernah ketemu, ya, antara guru dengan siswa belum pernah ketemu. Tapi guru kadang-kadang sudah bisa menilai hasil daripada, ya, tugas-tugas yang telah diberikan guru tadi. Siswa belum pernah tatap muka dengan gurunya, belum tahu si A, si Fulan, si yang ngajar, semuanya yang ngajar bahasa Arab siapa, yang ngajar Nahwu Shorof siapa. Tapi di sini siswa itu sudah mendapatkan materi, bahkan siswa sudah berhak untuk mendapatkan penilaian. Ya, ini mungkin ya karena kondisi, ya, jadi untuk ranah penilaiannya, ya, itu belum bisa maksimal. Untuk kendala-kendalanya, Pak, selama menggunakan kurikulum tersebut, jika ada, seperti apa nih? Kendala-kendalanya ya untuk
masa pandemi ini. Pandemi daring. Ya sebenarnya banyak kendala memang yang istilahnya dihadapi oleh madrasah, yaitu tadi terutama fasilitas bagi peserta didik kita, karena untuk peserta didik kita kan kadang-kadang untuk kemarin ketika saya mengecek waktu kenapa anak itu tidak mengikuti kegiatan daring ya, padahal kegiatan daring sudah dijadwalkan mulai jam 7:30 sampai jam 9 itu untuk mata pelajaran yang pertama, setelah itu jam 9 sampai jam 10:30 itu untuk mata pelajaran yang kedua. Tetapi di sini ada beberapa anak yang tidak mengikuti kegiatan daring ya, dengan alasan yaitu tadi karena HP-nya terkendala dengan HP. Ketika saya tanya, saya datangi ke rumah, sebagian siswa itu mengeluh yaitu karena terutama masyarakat pedesaan yang mungkin ekonominya di bawah rata-rata, itu kalau ada yang adiknya sekolah di madrasah sanawiyah, kakaknya di madrasah aliyah, sedangkan HP-nya hanya terbatas, bahkan HP-nya kadang-kadang sama dipakai kakaknya kerja, kadang-kadang digunakan orang tuanya kerja, orang tuanya kerja pulang jam 4, jadi dia bisa mengikuti melaksanakan tugas yang diberikan guru itu setelah jam kerja, setelah sore, setelah orang tuanya pulang kerja jam 4 itu baru anak itu bisa melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Seperti kemarin juga waktu pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, itu juga banyak siswa yang mengerjakannya pada waktu malam, yaitu dengan alasan yaitu tadi HP-nya masih dipakai oleh orang tuanya, dipakai kakaknya bekerja. Jadi pihak madrasah ya memberikan solusi, yang penting anak itu tetap mau mengerjakan tugas dari guru, yang mau melaksanakan kegiatan KBM daring. Mungkin itu saja yang saya tanyakan untuk wawancara kali ini. Semoga dari apa yang sudah beliau sampaikan bisa menambah wawasan khususnya untuk saya, umumnya untuk semua. Oke, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.